Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda terpikir untuk berbuat dosa, coba renungi ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 4. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 4. Am hasibal ladina ya'maluna sayyiati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan dosa itu mengira mereka akan luput dari hukuman kami? Sungguh sangat buruk apa yang mereka sangka itu. Jadi banyak orang subhanallah berpikir, nggak masalah, buat dosa saja, toh nggak apa-apa. Ya. Terus aja dengan pelanggaran-pelanggaran agamanya. Dia pikir tidak akan kena hukuman, mustahil teman-teman. Tidak akan pernah ada orang berbuat dosa luput dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Ya. Ada seorang da'i, saya mendapatkan cuma cuplikan ceramahnya, tapi saya mengambil pelajaran. Dia bilang, dia ketemu langsung dengan orang yang sedang menghadapi permasalahan itu. Bagaimana Allah Azza wa Jal cemburu dengan orang yang melakukan dosa-dosa ini. Tentu kalau dia tidak bertobat ya, harusnya dia bertobat tentunya. Tapi kalau dia tidak bertobat, Allah SWT akan menghukumnya. Dikatakan bahwa saya ada seorang anak muda yang menceritakan kepada da'i ini, dan kemudian hadir majelisnya dan akhirnya dijadikan sebagai bahan ceramah. Dia bilang dulu, waktu dia masih muda, dia sempat kenalan dengan seorang wanita. Kemudian sampailah terjadi pertemuan segala macam, terjadi hubungan bebas. Singkat cerita, hamil perempuan tersebut dan di luar nikah tentunya. Dan keluarganya menuntut, seperti umumnya biasa keluarganya menuntut supaya bertanggung jawab. Tapi subhanallah, laki-laki ini, dia cerita sendiri, dia bilang dia tidak mau bertanggung jawab. Dia pikir ini kesempatan, dia lari, dia tinggalkan saja perempuan tersebut, dan akhirnya dia tidak tahu ceritanya apa yang terjadi pada wanita itu, bagaimana terjadi dengan janin itu, pokoknya dia tidak mau tahu. Ringkas cerita, sekian tahun kemudian, dia bilang, berjalan waktu. Begitu berjalan waktu, dia bilang dia mulai pindah rumah bersama ibunya, bersama adik perempuannya. Dia bilang, tiba-tiba saja, saya pulang ke rumah, pulang dari kerja, saya temukan ibu saya pingsan. Sambil menangis, menetes air matanya gitu kan. Sambil kelihatan bekas menangis gitu. Maka saya pun membangunkan ibu saya. Setelah dia sadar, lalu saya tanyakan, ada apa ibu? Dia bilang, adik perempuannya diperkosa oleh security komplek. Lalu dia bilang, tiba-tiba saya teringat tentang kejadian saya. Tiba-tiba saja saya melihat subhanallah. Berarti peringatan Allah datang. Padahal setelah sekian tahun. Adik saya yang jadi korban gitu. Ya. Tentu ada penyebabnya juga. Mungkin karena adiknya juga sedikit jauh dari agama. Kalau ada adiknya soleh tidak akan terjadi. Maka terjadi pada saat. Dia bilang cobaan Allah SWT pada saat itu. Saya pun mulai ketakutan. Ya. Mulai saya menyadari kalau saya berbahaya efek dosa yang saya pernah lakukan. Saya pernah tinggalkan orang bengkalikan. Dan akhirnya security itu pun melarikan diri dan tidak ada pertanggungjawaban. Dia bilang berjalan waktu. Sudah selesai masalah adik saya, sudah mulai reda, saya menikah. Berjalan waktu, dia bilang, saya pun belum bertobat pada saat itu. Saya cuma mengatakan, oh itu mungkin mulai ada perasaan kalau itu akibat daripada perbuatan dulu. Tapi saya belum bertobat. Dia bilang berjalan waktu, kemudian Allah pun mengaruniai saya anak perempuan. Dia bilang setelah saya punya anak perempuan dan mulai membesar, mulai dewasa. Ternyata tiba-tiba istri saya pun saya pulang setelah sekian tahun ya. Saya pun belum bertobat pada saat itu. Dia bilang, saya pulang dari tempat kerja, saya temukan istri saya sampai sama keadaan dengan ibu saya, menangis-nangis. Tapi dia hampir pingsan, belum sempat pingsan, lalu saya sempat dan saya mengatakan, ada apa istriku? Dia bilang, anak kita diperkosa oleh temannya dan hamil di luar nikah. Maka dia mengatakan, pada saat itu saya justru makin tersentuh dan akhirnya saya mengatakan, mungkin karena saya belum tobat, maka saya tobat nasuha. Tapi da'i ini mengatakan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala cemburu dengan para pelaku maksiat. Kenapa harus melakukan dosa apalagi tanpa taubat? Dan mereka tidak akan dibiarkan teman-teman sekalian. Tidak akan pernah dibiarkan.